Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikia Fitriana dengan NPM S1A 0101 dari kategori C, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi filsafat pendidikan, yaitu masyarakat pada umumnya dengan dosen menempuh Dr. Muhammad Rizdiawan MPD. Baiklah, di sini saya akan membahas pengertian masyarakat madani menurut para ahli. Yang pertama ada Mun'im 1994 mengungkapkan bahwa istilah civil society atau masyarakat madani adalah sebuah gagasan elis yang mengejawantah di berbagai tantangan sosial, di mana hal terpenting dari gagasan tersebut adalah usaha yang dalam menyelaraskan berbagai konflik kepentingan, entah itu kepentingan masyarakat, individu, dan negara. Kemudian menurut Hebner mengungkapkan bahwa masyarakat madani merupakan sebuah masyarakat yang memiliki ciri khas demokratis dalam berinteraksi dengan masyarakat lain. Selain itu, masyarakat madani biasanya lebih heterogen. Dalam kondisi tersebut, mereka diharapkan bisa mengorganisasi dirinya sendiri serta bisa menumbuhkan kesadaran untuk mewujudkan peradaban. Dengan begitu, mereka pada akhirnya mampu berpartisipasi dan mengatasi kondisi global yang cukup kompleks dan juga menu dengan persaingan. Kemudian yang ketiga ada Mahasin 1995. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa masyarakat madani merupakan terjemahan dari civil society dalam bahasa Inggris. Kata civil society tersebut terdiri dari dua kata, yaitu bahasa Latin civitas Dei yang artinya kota ilahi dan society yang artinya masyarakat. Dari kata tersebut membentuk satu kata dari civilization yang artinya peradaban. Oleh karena itu, civil society memiliki arti sebagai komunitas atau kelompok masyarakat kota yang telah memiliki peradaban yang maju. Kemudian ada menurut Munawir 1997. Menurutnya masyarakat madani itu berasal dari bahasa madani, berasal dari kata madana yang artinya mendiami, membangun atau tinggal. Namun berubah lagi menjadi madani yang berarti orang kota, beradab dan orang sipil. Dengan begitu bisa kita simpulkan bahwa kata madani dalam bahasa Arab memiliki banyak arti. Sedangkan konsep madani menurut Majid 1957 seringkali dipandang sebagai masyarakat yang sudah berjasa dalam menghadapi rancangan kekuasaan serta menentang pihak pemerintah yang sewenang-wenang di negara maupun Selatan Amerika dan Eropa Timur. Kemudian menurut Hall 1998, Hall mengatakan bahwa masyarakat madani biasanya identik dengan istilah civil society, di mana hal tersebut berarti sebuah ide, bayangan, angan-angan, serta cita-cita suatu komunitas yang bisa menjawantahkan kehidupan sosial. Di dalam masyarakat madani, para anggotanya akan berpegang teguh pada kemanusiaan dan juga peradaban. Ada ciri-ciri masyarakat madani. Yang pertama, menjunjung tinggi nilai. Masyarakat madani identik dengan sifatnya dengan beradab. Mereka selalu menjunjung tinggi nilai dan norma serta hukum yang mereka topang. Selain itu, mereka pegang dengan ilmu, iman, dan juga teknologi. Hal tersebut berarti masyarakat madani memiliki kehidupan yang berdasarkan aturan yang sudah berlaku, mulai dari nilai, hukum, norma, dan lainnya. Yang kedua, mempunyai peradaban yang tinggi. Sebagai manusia yang mempunyai keyakinan serta keimanan yang kuat kepada Tuhan yang Sang Pencipta, masyarakat madani sudah membuktikan bahwa mereka adalah masyarakat yang beradab, di mana mereka memiliki adab yang baik dan tata krama. Selain itu, mereka juga mempunyai tata krama kepada sesamanya serta Tuhannya. Kemudian, yang ketiga, memprioritaskan kesejahteraan serta
transparansi. Ciri selanjutnya yaitu masyarakat madani menilai bahwa status mereka itu semuanya sama, entah itu perempuan maupun laki-laki. Keterbukaan atau transparansi itu artinya mereka akan menjalani kehidupan dengan sikap yang jujur dan tidak memerlukan hal-hal yang harus ditutupi. Kemudian yang keempat, ruang lingkup publik yang bebas. Ruang publik yang bebas biasanya juga disebut sebagai free atau public space. Ini merupakan wilayah yang menginginkan masyarakat untuk mempunyai serta kewajiban warga negara, di mana mereka memiliki akses penuh dalam berbagai kegiatan politik, berserikat dan juga bekerja sama. Kemudian yang kelima ada supremasi hukum. Dalam KBBI, supremasi hukum artinya kekuasaan tertinggi di dalam hukum, yang berarti bahwa ada jaminan terciptanya keadilan yang bisa diwujudkan. Hal ini bisa terjadi apabila sebuah negara menempatkan hukum sebagai kekuasaan tertinggi. Kemudian ada keadilan sosial. Keadilan sosial atau disebut juga social justice adalah sebuah keseimbangan dan juga pembagian yang proporsional antara hak serta kewajiban suatu warga negara dan dengan warga negara itu sendiri, di mana hal itu meliputi aspek kehidupan. Kemudian partisipasi sosial. Untuk menjalin hubungan serta kerjasama antara kelompok maupun individu, kita perlu berpartisipasi dalam lingkungan sosial. Hal ini bertujuan untuk mencapai dan mewujudkan tujuan tertentu. Kemudian karakteristik masyarakat madani. Selain memiliki ciri khas, masyarakat madani juga memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan masyarakat pada umumnya. Berikut adalah beberapa karakteristik dari masyarakat madani yang perlu kita pahami. Yang pertama ada integrasi antar individu dan kelompok terjalin secara eksklusif ke dalam masyarakat dengan melalui aliansi sosial dan juga kontak sosial. Dua, kekuasaan yang ada di dalam masyarakat madani bersifat menyebar, sehingga kepentingan yang sifatnya mendominasi bisa dikurangi dengan adanya kekuatan alternatif. Kemudian adanya program pembangunan yang didominasi oleh negara atau pihak pemerintah, dan juga program pembangunan lain yang didominasi oleh masyarakat itu sendiri. Yang keempat, dilengkapi dengan akses hubungan antara kepentingan individu dan juga negara, sebab anggota organisasi relawan bisa memberikan masukan kepada keputusan yang diambil oleh pemerintah. Yang kelima, maju dan berkembangnya kreativitas yang awalnya terlambat oleh rezim totaliter. Tepatnya royalitas atau kesetiaan serta kepercayaan, sehingga setiap individu mengakui ketertarikan dengan individu dengan lainnya. Mereka tidak memprioritaskan kepentingannya sendiri. Kemudian terdapat pembebasan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan dari lembaga sosial dengan berbagai macam perspektif, memiliki kepercayaan dan keimanan kepada Tuhan. Itu artinya mereka adalah masyarakat yang memiliki agama dan mengakui keberadaan Tuhan. Selain itu, mereka juga menempatkan hukum Tuhan sebagai fondasi dalam mengatur kehidupan. Kemudian ada sejarah masyarakat madani. Berbagai jenis usaha telah dilakukan guna menciptakan dan mewujudkan masyarakat madani, baik itu untuk jangka pendek atau maupun jangka panjang. Untuk mewujudkan masyarakat madani dalam jangka waktu yang pendek, maka perlu dilaksanakan dengan memilih seseorang pemimpin yang dipercaya. Kemudian masyarakat juga perlu menempatkan seseorang pemimpin yang bisa diterima dengan baik serta memimpin dengan bijaksana. Apabila dicari akar sejarah masyarakat madani, maka bisa dilihat jika dalam masyarakat Yunani kuno, namun juga sebagai pusat kebudayaan dan peradaban. Selain itu, istilah masyarakat madani tak hanya mengacu pada istilah civil society, akan tetapi juga berdasarkan kepada konsep kota Madinah yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, masyarakat madani juga mengacu pada konsep masyarakat beradab dan tamadun, serta konsep lain yang dikenal oleh filsuf Al-Farabi, yaitu konsep Madinah sebagai negara utama. Menurut peneliti di Lembaga Pengembangan Pesantren dan Studi Islam, Dr. Ahmad Hatta, Piagam Madinah merupakan sebuah dokumen penting yang bisa membuktikan bahwa masyarakat madani di zaman
zaman dahulu sungguh maju. Selain itu, beliau juga menegaskan bahwa kejelasan hukum serta konstitusi yang ada di dalam masyarakatnya. Bahkan jika penilik pendapat dari Hamidullah 1958 dalam bukunya First Words Constitution in the World, Piagam Madinah merupakan sebuah konstitusi tertulis pertama di dalam masyarakat di dalam sejarah manusia. Konstitusi tersebut secara mengejutkan ternyata berisi mengenai aturan tentang hak-hak sipil yang sekarang banyak diributkan. Hak-hak sipil ini kini dikenal sebagai HAM atau hak asasi manusia. Hal ini muncul jauh sebelum Deklarasi Universal PBB, Revolusi Prancis, dan juga Deklarasi Kemerdekaan Amerika dikumandangkan.